Selamat pagi, Bu Salma. Ibu, pagi Bu. Mau saya buatkan minuman Bu? Oh, nggak usah. Nanti aja. Boleh saya ngobrol-ngobrol sama Bu Salma? Ah, iya Bu. Gita mana, Bu? Gita lagi bantuin Minah di dapur Bu. Bu Salma pasti bangga punya anak seperti Gita. Dia baik, sopan. Ibu cuma tidak mau kalau dia menjadi anak yang durhaka. Sabar ya, Bu. Kak Dimas memang sudah berubah. Kita perlu mendoakannya. Supaya dia sadar. Tabah ya, Bu. Mungkin kita memang harus pergi dari rumah ini. Kita mau pergi kemana kita? Untuk pulang kampung saja. Gaji kita tidak cukup. Untuk kembali ke rumah Rehan. Kita akan menjadi beban untuk dia. Ibu Riyadi sangat baik sama kita, Bu. Untuk masalah ongkos, biar kita yang bicarakan sama dia. Jangan, Nak. Jangan. Ibu Riyadi sudah terlalu baik. Dia sayang sama kamu. Biarlah untuk sementara kita bertahan di sini. Toh kalau kita pulang ke kampung juga kita udah gak punya apa-apa lagi. Jadi kita harus bagaimana, Bu? Kita harus menghargai kebaikan Ibu Riyadi. Biarlah ibu yang menahan rasa sakit hati ini. Yang penting kita di sini untuk Ibu Riyadi. Tapi Kak Dimas, jangan pernah pedulikan Dimas lagi. Dia tidak layak untuk kamu. Kita harus tegar menghadapi semua ini. Loh, Kak, kok? Udah lu gak usah banyak nanya. Gue dipecat, oke? Dasar tuh si bawel. Mentang-mentang kaya gayanya selangit. Senaknya aja dimecat orang. Oh ya, Babe mana? Lagi pergi, biasa, taruhan. Kak, lo beneran dipecat? Lah, lo gak denger tadi gue bilang apa? Lihat aja tuh si Gita. Gue bakalan balas dendam sama tuh anak. Siapa tuh Gita? Cewek yang so baik, so suci, so alim, so semuanya, tau gak lo? Lah, lo katanya dipecat sama cewek bawel. Kok malah Gita yang disalahin? Aduh, udah deh. Lo jangan cerewet deh. Mendingan sekarang lo bikinin gue minum sana. Iya, ya. Gita, tunggu. Ada apa, Pak? Kamu jangan panggil aku seperti itu dong. Kamu boleh menyangkal aku di depan semua orang. Tapi jangan ibu. Dia yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan semua itu sama ibu? Aku gak bermaksud membuat ibu sedih. Tapi aku harus bilang, kalau keluarga aku sudah meninggal. Kalau nggak semua itu bisa kacau. Ibu harus tahu, aku melakukan ini demi kebaikan ibu sendiri. Dan demi kebaikan kamu juga. Kalau sampai mereka tahu kalian berhubungan sama aku nggak ngerti apa yang terjadi. Maksud kamu apa? Ibu Riyadi dan keluarganya sangat baik. Itu kan menurut kamu. Tapi Pak Riyadi, dia itu sangat bahaya. Kalau sampai dia tahu dia dipermalukan, kita dapat masalah besar. Bahkan aku bisa dibunuh, Git. Dia tuh sangat kejam. Oleh karena itu aku melakukan ini semua, Git. Tolong sampaikan maaf aku ke ibu ya. Tolong.
Selamat pagi, Bu Salma. Ibu, pagi Bu. Mau saya buatkan minuman Bu? Oh, nggak usah. Nanti aja. Boleh saya ngobrol-ngobrol sama Bu Salma? Iya Bu. Gita mana, Bu? Gita lagi bantuin Minah di dapur Bu. Bu Salma pasti bangga punya anak seperti Gita. Dia baik, sopan, cantik lagi. Alhamdulillah Bu. Allah sudah memberikan saya anak perempuan seperti Gita. Apa Gita punya saudara yang lain, Bu? Sekarang ini saya cuma punya anak satu. Iya Gita itu Bu. Loh, memang sebelumnya Ibu punya putra atau putri yang lain? Ada Bu, tapi sudah saya anggap meninggal. Maksud Ibu? Dulu saya punya satu anak laki-laki Bu. Tapi dia tidak menganggap saya dan tidak mengakui saya sebagai ibunya. Itu karena saya miskin dan saya berasal dari kampung. Jadi dia malu dan pergi meninggalkan saya. Walah, kok ada ya anak yang seperti itu sama ibunya? Saya jadi kasihan sama Bu Salma. Enggak apa-apa, Bu. Yang terpenting bagi saya sekarang ini, saya masih punya Gita, Bu. Kalau untuk anak laki-laki saya, biarlah Allah yang memberikan keadilannya. Mah, Dimas? aku pergi kantor dulu ya. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ya. Ahem. Rajin banget, Kak. Ngapain kamu di sini? Mau bantuin Kak Rehan? Nggak usah, Mar. Aku bisa sendiri kok. Ntar kamu basah lagi. Gak apa-apa kok, sini. Aku bantuin biar cepet kelar. Nggak usah, Mar. Nggak usah. Ntar kamu basah. Marisa, jangan. Kamu mendingan sekarang pulang. Nggak apa-apa, Mar. Aku bisa kerja sendiri kok. Kamu mendingan pulang deh sekarang. Marisa, jangan. Marisa. Marisa, Biarin, syukurin. Ini nggak bisa dibiarin. Ih, Kak Rehan kok gitu sih? Manja banget sih. Ini bener-bener nggak bisa dibiarin. Ya ampun. Karehan. Kak, kakak jujur ya sembulan. nggak apa, Bulan. Kakak suka kan sama cewek genit itu? Cewek genit. Cewek genit yang mana? Ya Kak Marisa lah. Dia tuh genit tau Kak. Gue nggak suka sama dia. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Ya nggak suka aja. Lebih suka Kak Gita. Apa bedanya Kak Marisa sama Kak Gita? Kalau Kak Gita tuh baik, cantik, taat sholat lagi. Pokoknya Kak Rehan harus milih Kak Gita buat jadi jodohnya Kak Rehan. Kalau Kak Marisa nggak boleh.
Bulan, anak kecil itu nggak boleh mikirin jodoh dulu. Emang kenapa? Emang nggak boleh apa? Anak kecil bilang jodoh-jodoh gitu. Boy sama Kak Marisa nggak boleh. Lagian siapa juga yang mau nikah? Kan Kak Rehan masih mau sekolahin kamu. Ya kakak sayang, tapi Kak Gita harus jadi jodohnya Kak Rehan. Soalnya kalau Kak Marisa, dia tuh orangnya kecentilan. Isbel. Lagian siapa juga yang mau sama dia? Bener nih. Janji? Udahlah, Bu. Ibu nggak usah mikir apa-apa. Nanti ibu sakit. Ibu nggak apa-apa kita. Gita, tolong aku mau bicara. Aku mohon sama kamu. Beri aku kesempatan. Ini aku bawain kue buat kalian juga. Gak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Gita, tolong. Aku mau bicara sama ibu. Ibu udah nggak mau ngomong sama kamu. Aku mohon sama kamu. Beri aku kesempatan. Terima kasih. Ngapain Pak Dimas masuk kamar perempuan kampung itu malam-malam gini? Kak Dimas mau apa sih? Bu, tolong maafin Dimas ya. Dimas terpaksa harus cerita ke mereka. Ngomong apaan ya? Mana gak kedengeran lagi? Maafin Dimas ya, Bu. Apapun yang kamu lakukan, ibu sudah tidak mau ambil pusing. Ibu benar-benar tidak mau peduli lagi sama kamu. Ibu sudah menganggap kalau anak laki-laki ibu sudah mati. Ingat itu, Dimas. Kak Dimas, tolong jangan ganggu kami lagi. Lagi pula, malam-malam kayak gini nggak bagus Kak Dimas ada di sini. Nanti istri Kak Dimas mikirnya enggak. Ya udah, kalau kalian ingin aku pergi. Aku pergi. Ini ada kue buat kalian. Besok gue laporin sama Nyonya Fiona. Biar perempuan kampung itu diusir dari rumah ini. Tahu rasa lu. Nyonya, Kenapa? saya mau ngomongnya. Ngomong apa? Jadi nggak enak nih ya ngomongnya. Apaan sih? Ngomong aja. Itunya, Pak Dimas. Kenapa Dimas? Nya, tadi malam saya ngelihat Pak Dimas masuk ke kamar si Gita. Bawa-bawa makanan lagi, Nya. Nya, Nyonya dengar kata-kata saya kan, Nya?